Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Diki Muhammad Haidin MPD, selaku dosen pengampu dari aplikasi komputer. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mengimplementasikan pematerian mengenai evolusi antropoid dan primata dengan memanfaatkan aplikasi OBS. Langsung saja, perkenalkan nama saya Karina Biantari Utami dengan NPM 222154097 dan ada rekan saya Kamila Cahya Aulia, kemudian ada Sally Satriani dan yang terakhir ada Mulia Sari. Kemudian yang pertama mengenai pematerian akan dijelaskan oleh Cahya Aulia, dan yang kedua oleh saya sendiri, dan selanjutnya oleh Sally Satriani, dan terakhir oleh Mulia Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai primata. Primata merupakan hewan mamalia yang termasuk ke dalam primata. Nah, primata terbagi menjadi dua, yaitu ada prosmian dan juga antropoid. Nah, prosmian tersendiri terdapat dua hewan, yaitu ada lemur dan juga Tarsiformes. Dan yang antropoid ada Platyhirnes dan juga Catharines. Nah, untuk lemur tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada lemur dan juga lorises. Dan Tarsiformes itu ada Tarsier. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik prosmian. Yang pertama itu mempunyai ekor yang sangat panjang dan juga berbulu. Yang kedua yaitu ada wajahnya kecil dan juga mata bulat. Yang ketiga, hewan ini terletak di daerah Amerika Selatan, Afrika, dan juga Asia Tenggara. Hewan ini lehernya dapat berputar 180 derajat dan hewan ini merupakan pemakan serangga. Yang ketiga yaitu ada pembagian prosmian. Yang pertama yaitu ada lemur formes, yaitu ada lemur. Yang kedua ada lorises, yang ketiga ada Tarsiformes. Yang keempat itu ada karakteristik unik. Nah, karakteristik unik yang pertama yaitu ada linarium. Yang kedua ada hewan ini memiliki cakar yang sangat unik dan juga gigi yang panjang dan ujungnya ujungnya tumpul. Yang keempat yaitu ada karakteristik antropoid tersendiri. Yang pertama, habitat ini di hutan tropis lembab. Ukuran tubuhnya lebih besar daripada ukuran otak. Terdiri dari manusia, kera, dan monyet. Dan pada hewan ini terdapat setun posterior gibal. Sekian, terima kasih. Selanjutnya mengenai pembagian ordo dari primata itu sendiri, ada Catharines, Platyhirnes, sama Hominoid. Yang pertama ada Catharines dengan karakteristik hidung lancip dengan lubang menghadap ke bawah. Formula gigi ada seri dengan jumlah 2, taring 1, geraham 2, dan geraham belakang ada 3. Beberapa spesies juga memiliki geraham tajam seperti pisau dengan berfungsi untuk memotong makanan, kemampuan ekor untuk menggantung di pohon. Juga yang kedua ada Platyhirnes dengan hidung lebih besar dibandingkan Catharines dengan formula gigi seri 2, taring 1, geraham depan 3, dan geraham belakang 3. Warnanya juga disesuaikan dengan spesiesnya, itu di Platyhirnes itu sendiri. Yang ketiga ada Hominoid dengan formula gigi seri 2, taring 1, geraham depan 2, dan geraham belakang 2. Dengan ukuran tubuh relatif lebih besar, rata-rata di atas 10 kg. Dengan terdiri ada dua keluarga utama, ada monyet simpanse atau Monkey-like gibbons dan kera Afrika atau Afrika apes. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan ke pematerian selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan evolusi prosmian ke antropoid, yang dimana terbagi menjadi 4 masa. Pertama, masa Paleozen tua, masa Eosin akhir, masa Miosin awal, dan masa Miosin akhir. Oke, pertama ada masa Paleozen tua. Nah, pada masa ini kira-kira 70 tahun sebelum ada percabangan mamalia. Terus ada masa Eosin akhir. Masa Eosin akhir adalah suatu kala pada skala waktu geologi yang berlangsung 55,8 hingga 33,9 juta tahun yang lalu, di mana merupakan kala kedua pada periode Paleogen di era Kenozoikum. Nah, pada kala ini berlangsung mulai akhir kala Paleosen hingga awal Oligosen. Awal Eosen ditandai dengan kemunculan mamalia modern pertama. Nah, akhir Eosen adalah suatu kepunahan massal yang disebut dengan Grand Carrefour yang mungkin berhubungan dengan satu atau lebih bolide atau meteor besar yang ditemukan di Siberia dan Chesapeake Bay, seperti halnya periode geologi lain. Lapisan yang menentukan awal dan akhir saat ini terdefinisi dengan jelas walaupun waktu tepatnya kurang dapat dipastikan. Oke, selanjutnya ada masa Meosin awal, di mana pada masa ini muncul percabangan primata baru, yaitu kera Pongopygmeus atau disebut juga orang utan pada sekitar 20 juta tahun yang lalu. Oke, next ada Miosin akhir, di mana pada masa ini terjadi perubahan besar pada kulit bumi dan lingkungan alam yang menyebabkan orang utan punah di wilayah tertentu. Namun, sebagiannya masih ada di kawasan Asia Tenggara. Oke, mungkin untuk pembagian masa update Paleogen cukupkan sekian. Saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai masa Miosin akhir, yang dimana pada masa ini terjadi perubahan besar pada kulit bumi dan juga lingkungan alam, yang dimana pada masa ini tuh orang utan di wilayah tertentu sudah punah, namun masih juga terdapat orang utan yaitu di kawasan Asia Tenggara. Nah, pada masa ini
terdapat perbedaan antara sifat-sifat itu terletak pada keberadaan gigi, otak, dan juga taring. Kemudian Carolusinus itu mengungkapkan bahwa manusia itu dikelompokkan ke primata. Kemudian selanjutnya bisa dibaca ya, ini taksonominya di PPT. Kemudian dalam buku Hayana tahun 2022, manusia itu memiliki kesamaan dengan primata. Contohnya itu mampu melihat ke depan dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di semesternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.